puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan judul dengan judul Instrumen Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. M. Arfan Muammar MPDD. Saya dan rekan saya Raisa dan rekan saya Vivit Rahmania akan sedikit mengupas tentang instrumen penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Sumadji Suryabrata, ada alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Menurut Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Nah, dari beberapa pendapat mereka yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian berperan penting dalam memperoleh data, sehingga instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengukur informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Sebagai alat bantu dalam penelitian, mutu instrumen sangat menentukan mutu data yang dikumpulkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam instrumen penelitian, yaitu yang pertama, masalah penelitian harus jelas dan spesifik. Yang kedua, sumber data atau informasi harus diketahui dengan jelas. Yang ketiga, instrumen harus memiliki tingkat objektivitas dan kesalehan yang baik. Yang keempat, yaitu jenis data harus jelas dan instrumen harus mudah digunakan. Nah, untuk memperoleh instrumen yang tepat, maka peneliti harus menyusun instrumen dengan baik. Peneliti harus mengikuti langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian. Ada 6 langkah untuk menyusun instrumen tersebut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, jabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator di setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pernyataan atau pernyataan instrumen. Yang ke-6, yaitu yang terakhir, petunjuk pengisian instrumen. Nah, instrumen penelitian kuantitatif. Kita akan memasuki instrumen penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Yaitu penelitian kuantitatif yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, instrumen yang dibuat peneliti dan menjadi perangkat bebas
yang dapat dibuat oleh peneliti dengan hak sepenuhnya. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi atas dua, yaitu tes dan non-tes. Apa itu instrumen tes? Instrumen tes merupakan kumpulan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Yang kedua yaitu instrumen non-tes. Bisa berupa angket, interview, observasi, dokumentasi. Apa itu angket, interview, observasi, dan dokumentasi? Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vivit Rohmania. Baik, terima kasih untuk waktunya dan saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Raisa tadi, yaitu tentang angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipandang dari bentuknya, maka ada 4 bagian, ya, yaitu yang pertama kuesioner pilihan ganda, kuesioner isian, checklist, yaitu responden tinggal membubuhkan tanda cek, dan rating scale, yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu interview. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancaranya, yaitu interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin. Selanjutnya yaitu ada observasi. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, atau rekaman suara. Dan observasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi non-sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan, dan yang kedua adalah observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya yaitu dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan yang pertama, pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Dan yang kedua, checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti tinggal memberikan tanda atau tali setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Selanjutnya yaitu tentang penelitian pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada penelitian terapan. Penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang kedua yaitu penelitian murni, adalah penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 6 langkah dalam menyusun instrumen penelitian adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Kemudian yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Yang keenam, petunjuk pengisian instrumen. Semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu variabel dan reliable. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur, sedangkan reliable berarti harus mengukur konsisten dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.